Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu bersama-sama, berkumpul untuk berdoa pagi hari ini. Ya, sebelum kita berdoa, firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama-sama, temanya saya ambil adalah meruntuhkan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti eh, mengerti betul ini cerita mulai dari eh, sekolah minggu ya, yaitu tembok Yeriko dirubuhkan. Ya. Nah, kita mau belajar dari cerita bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko umat Israel. Nah, kita juga bagaimana kita meruntuhkan penghalang bagi 115 kali. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan mengenai cerita bagaimana Yeriko diruntuhkan, ya. Nah, saya rindu nanti mungkin kita harus baca secara pasal 6, tetapi saya mau bacakan bagi kita pagi hari ini hanya ayat 1 sampai 3 saja ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 3. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Nah, tentu ayat selanjutnya adalah pada hari yang ketujuh, dia harus mengitari sampai 7 kali. Dan selama mereka mengitarinya, mereka menaikkan pujian, bersorak bagi Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang kuat, yang kokoh, yang sulit ditembus itu akhirnya hancur. Ya, Bapak Ibu, mari melalui kisah bagaimana meruntuhkan penghalang bagi orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan ini menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa belajar darinya supaya kita bisa memasuki juga tanah perjanjian kita buat kita, yaitu misi 5 kali, GKKD 5 kali ya. Nah, apa yang kita bisa belajar, saudaraku ya, dari ayat ini, dari cerita ini? Nah, mari kita lihat dulu apa sih tembok Yeriko ya. Jadi tembok Yeriko adalah suatu benteng kota, yaitu kota Yeriko yang menjadi pertahanan. Jadi kalau ada musuh, temboknya, pintu gerbangnya ditutup, orang nggak bisa masuk karena tembok ini begitu kuat. Ya, di zamannya tentu belum ada bom, belum ada apa ya, semacam bom lah ya untuk menghancurkan eh, batu ya. Nah, jadi biasanya mereka membangun satu tembok, ya itu cukup untuk menghalangi orang tidak bisa keluar dan masuk. Nah, demikianlah tembok Yeriko menjadi pertahanan kota Yeriko, sementara orang Israel, janji Tuhan bagi mereka adalah memasuki tanah Kanaan melalui tentu tembok Yeriko itu. Nah, tembok Yeriko menjadi satu penghalang bagi Israel untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Nah, untuk kita mengalami janji-janji Tuhan, nah, seringkali kita menghadapi satu penghalang, seperti tembok Yeriko ini yang sulit diterobos. Sesuatu yang sulit, mustahil, atau kendala-kendala lainnya. Nah, bagaimana kita bisa
meruntuhkan tembok penghalang, ya, bagi visi misi kita, yaitu 111 GKKD 5 kali. Nah, bagaimana? Tentu dengan percaya kepada Tuhan, percaya ya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya, Ibrani 11 ayat 30 berkata, mencatat ini saudaraku, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya. Meskipun secara manusia tampaknya tidak masuk akal untuk mengandalkan cara tersebut. Tidak mungkin hanya dengan membunyikan alat-alat musik, mengelilinginya selama 7 hari, lalu tembok itu hancur. Tidak mungkin. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Iman dan kepercayaan bangsa Israel kepada Tuhan terbukti membuahkan hasil. Nah, ini mengingatkan kita untuk percaya pada rencana Tuhan, meskipun kelihatannya sulit. Demikianlah 111 GKKD 5 kali. Ya, mari kita konsentrasi pada bagian kita, yaitu kita percayai bahwa itu bisa terjadi. Caranya adalah kita sendiri melakukan dulu, ya. Bagian kita lakukan. Memang yang sulit adalah setiap orang melakukannya. Nah, ini adalah satu hal yang sulit, ya. Setiap orang akan melakukan, setiap orang membawa satu jiwa itu kepada Tuhan, ya. Lalu bisa terjadi satu, ya, sampai GKKD itu 5 kali, ya. Nah, mari kita percayai ya bahwa Tuhan menyertai, mengurapi kita dan menyediakan yang kita perlu untuk mencapai visi misi kita ini, ya. Nah, yang kedua tentu setelah kita percaya lalu kita taat, ya, dengan tindakan. Yosua dan bangsa Israel mengikuti perintah Allah dengan menaatinya, mentaati instruksinya untuk mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. Dan ini mengajarkan kita untuk kita mentaati firman Tuhan, mentaati renungan-renungan kita mengenai satu-satu ini. Saya senang Pak Kris sudah membagikan sasaran-sasaran kita, dan saya membagikan bagaimana kita bersaksi, dan teman-teman yang lain mendorong kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu, ya, terlalu banyak orang yang di luar Kristus, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, mari kita membawa mereka, ya. Jadi mari kita mentaati perintah Tuhan, menjalankan misi ini, ya, dengan bersaksi kepada, nah ini istilahnya yang sudah disampaikan Pak Kris, POT, ya, personal on target, sasaran-sasaran yang sudah dibagikan sampai ada 3 sasaran, ya, dan melihat tentu kegerakan Allah terjadi. Mereka dibawa kepada Tuhan. Bagian kita memberitakan, bersaksi, bagian Allah membuat mereka bertobat, menaruh rohnya pada mereka, saudaraku, ya. Mereka boleh memiliki hubungan dengan Tuhan, akhirnya mereka diselamatkan. Nah, janji Tuhan pasti akan tergenapi. Asal kita melakukan bagian kita, yaitu bersaksi, memberitakan Injil itu, saudaraku, ya. Nah, yang ketiga, ya, tentu mereka ternyata merobohkan tembok Yeriko itu dengan kuasa Allah, ya, bukan dengan kekuatan sendiri. Ya. Jadi kejatuhan tembok Yeriko menunjukkan kuasa Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu.
Tuhan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Ya, Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, jadi kalau melihat dari sini kita belajar bahwa Allah sanggup ya mewujudkan satu GKKD 5 kali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kita luar biasa. Nah, kalau kita lihat Petrus bisa berkhotbah dalam 1 kali saja, 1 hari, 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. 3.000 orang bertobatnya. Tuhan juga sanggup memakai perempuan Samaria membawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Dia baru bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bisa membawa satu kota itu mengalami kegerakan Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga pasti, ya, kita pasti juga sanggup Tuhan pakai untuk membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita, karena fasihnya kita berbicara, karena kesalehan kita, bukan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang bekerja memakai hidup kita. Dan yang keempat adalah tentu dengan kesehatian dan kerjasama. Ya. Orang Israel bersama-sama, bekerja sama menjalankan perintah Tuhan. Nah, ini penting sekali kita sehati, bersatu. Jangan ada yang negatif gitu, atau wah ada yang tidak percaya. Mari kita membawa iman kita bersama-sama, kita sehati mengerjakan bagian kita, yang lain mengerjakan bagiannya. Ya, kita konsentrasi mengerjakan bagian kita, bersaksi, menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di mana kita berinteraksi. Mari kita dengan berdoa, kita terus mendoakan orang-orang yang kita kasih itu, yang menjadi target sasaran itu, kita doakan dan beri kesempatan, kita kasih kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja melalui hidup kita. Kita diberi roh keberanian, kita diberi kuasa Allah untuk bersaksi buat mereka. Nah, mari kita sehati bergandengan tangan mewujudkan misi ini. GKKD bisa 5 kali. Ya, mari kita dukung misi ini bukan hanya dengan doa, ya, dengan daya, juga dengan dana. Nah, saudaraku, beberapa waktu lalu Pak Kris membagikan bagaimana terjadi kegerakan yang luar biasa. Mereka mengumpulkan beras segenggam dan membuat satu kegerakan yang luar biasa, mendanai misi mereka menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, saya langsung bilang pada di grup WA itu, mari kita juga tanda kita bersehati, bersepakat untuk misi satu GKKD 5 kali ini, bukan hanya berdoa, bukan hanya mengerjakan, tetapi kita juga memikirkan supaya kita bisa mendanainya. Ya, kita mungkin mengumpulkan 1.000 saja sehari, bagi kita tentu 1.000 sehari mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kita tunjukkan yang 1.000 itu bisa mengerjakan misi satu GKKD 5 kali. Ya, sekarang juga sinode kita sedang mencanangkan membuat satu yayasan untuk menggolkan GKKD 5 kali ini. Dananya ya dengan membuat yayasan
lalu nanti membuat satu sistem, membuat satu aplikasi, ya, supaya kita bisa mendanai banyak tempat, saudaraku, yang belum dijangkau, supaya kita bisa membiayai para pekerja-pekerja Tuhan yang akan diutus, membiayai acara-acara yang diadakan, supaya kita bisa melihat bagaimana misi ini berjalan. Saya juga mendorong kita untuk kita boleh bukan hanya tadi doa kita, bukan hanya kita juga bekerja untuk itu, ya, tetapi juga menyiapkan uang kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, supaya kita bisa menjalankan misi 111 GKKD 5 kali ini. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya, mari kita robohkan tembok penghalang bagi kita. Ketidakpercayaankah, merasa tidak mampukah, merasa sepertinya, waduh, ini berat sekali, sulit gitu. Dengan apa? Dengan percaya, ya, dengan taat, dengan memakai kuasa Tuhan, dengan bersehati, dengan bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.